warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Guru Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Beberapa contoh dari penerapan gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan gelombang pada pegas. Selanjutnya, penerapan dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, sinar gamma, dan sinar X. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita akan membahas tentang gelombang transversal dan longitudinal. Untuk yang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, biasanya satu gelombang atau lambda itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah, atau jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang. Ya, jadi bisa kita lihat puncak itu atau bukit adalah yang di atas ya. Kalau lembah itu adalah yang di bawah. Jadi ini gambar ini adalah si puncaknya, yang di bawah adalah lembahnya. Amplitudonya itu terdiri dari ini ya, jarak dari si simpangannya. Selanjutnya untuk lambda atau satu gelombang itu jarak dari puncak ke puncak, atau lembah ke lembah, atau satu puncak dan satu bukit. Berarti kalau misalnya kita lihat satu gelombangnya itu kalau satu puncak satu lembah itu dari A ke E-nya ya. Selanjutnya untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pegas atau slinky. Jadi bisa dilihat nih gambar samping adalah contoh dari gelombang longitudinal. Dia terdiri dari satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan atau satu renggangan. Ya, jadi bisa sampai sini lambdanya, dari sini sampai sini, atau dia dari tengah renggangan ke tengah renggangan lagi. Itu adalah satu lambda atau satu gelombang. Untuk besaran gelombang, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik. Banyaknya gelombang itu dilambangkan dengan N, maka di sini perumusannya F sama dengan N per T. Selanjutnya untuk periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Perumusannya T besar sama dengan T kecil per N ya, atau T sama dengan 1 per F. Ini juga bisa ya, di atas ini F sama dengan 1 per T. Dan amplitudo adalah simpangan terbesar gelombang atau tinggi puncak gelombang. Selanjutnya ada cepat rambat yang dilambangkan dengan V, yaitu lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Dan ada panjang gelombang, tadi ya jarak dua puncak yang berdekatan, atau satu puncak dan satu lembah. Panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda ya. Untuk simbol lambda itu yang seperti ini. Nih ya, ini adalah lambda. Dan keterangannya, F itu frekuensi, N jumlah gelombang, V cepat rambat, T waktu tempuh, dan T besar adalah periode. Untuk sifat-sifat gelombang, secara umum gelombang itu memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, perpaduan atau interferensi, lalu ada dispersi dan polarisasi. Kita bahas satu-satu. Untuk pemantulan atau refleksi adalah gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk atau contoh
pemantulan ya. Jadi di sini ada gambar, ada kelelawar, lumba-lumba, dan juga kapal selam. Jadi dia itu termasuk gelombang bunyi, pemantulan dari gelombang bunyi. Nah ini juga ya, kenapa kelelawar itu bisa melihat di malam hari yang gelap, itu karena dia memanfaatkan pemantulan bunyi. Selanjutnya, untuk pembiasan atau refleksi adalah pembelokan arah perambatan gelombang pada bidang batas antara dua medium yang memiliki sifat berbeda. Jadi ketika gelombang itu datang pada dua medium yang berbeda ya, ini kan mediumnya yang di atas adalah udara, yang di bawah adalah air. Jadi terjadi pembiasan atau refleksi seperti ini ya. Pensil dimasukkan ke dalam air terlihat patah. Selanjutnya ada pelenturan atau difraksi, adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Nah ini gambarnya ya, ceritanya ini ada air, lalu di sini ada penghalangnya, lalu ada celah sempitnya, sehingga terjadi difraksi seperti ini. Makanya bentuk airnya menjadi beda seperti ini ya. Atau kalau misalnya dilihat bentuknya seperti ini, small gap itu artinya jaraknya kecil ya, atau celahnya sempit. Nah ini untuk celah yang besar, bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari difraksi. Selanjutnya untuk interferensi, perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Ya, interferensi ini dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren. Nah ini salah satu contoh dari penerapan interferensi atau contohnya yaitu gelombang sabun ya. Interferensi konstruksi dan juga ada interferensi destruktif. Apa sih interferensi konstruktif? Seperti ini gambarnya, terjadi dari puncak ke puncak menyebabkan amplitudenya bertambah. Ini adalah interferensi saling menguatkan ya, sehingga terjadi gambarnya seperti ini. Untuk interferensi destruktif itu dia saling melemahkan. Jadi bisa dilihat terjadi dari lembah ya, bertemu lagi gelombang yang dari puncaknya, sehingga ini dua gelombangnya berlawanan fase, sehingga dia akan saling melemahkan, maka menyebabkan amplitudenya 0. Selanjutnya ada dispersi, perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium ya. Jadi di sini ada cahaya putih masuk ke prisma berubah menjadi cahaya seperti pelangi ya. Untuk polarisasi, salah satu manfaatannya yaitu kacamata 3 dimensi. Polarisasi adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Berikut ini ada contoh soal ya. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12, frekuensi 4 Hz, dan amplitudo 5 cm. Jika jarak AB adalah 18 meter, banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, nah ini yang diketahuinya ya, yang pertama ada cepat rambat atau V, lalu ada frekuensi, lalu ada A, amplitudo, dan X-nya. Di sini adalah jarak si AB-nya ya. Yang ditanya adalah N, karena banyaknya gelombang. Kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda kali F ya. Yang pertama kita cari adalah lambda, didapatkan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter ya. Untuk mencari banyaknya gelombang kita bisa menggunakan rumus N dikali lambda sama dengan X ya. Nanti N itu adalah banyak gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan X adalah jaraknya. Berarti tinggal kita masukkan ya, X-nya adalah 18, lambdanya adalah 3, maka hasilnya adalah 6 gelombang. Jadi, ketika jaraknya itu 18 meter, ternyata ada 6 gelombang. Berarti kalau lambdanya berapa? Lambda itu adalah 1 gelombang ya. Berarti tinggal 18 bagi 6. Berarti setiap panjang 1 gelombangnya adalah 3 meter. Untuk contoh soal yang kedua ya. Dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik, mengikuti gelombang air laut.
Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah, nah ini yang di pertama kali yang diketahui itu adalah N-nya ya, 20 kali, T-nya adalah 4 detik, jarak kedua gabus itu adalah X, dan yang ditanya frekuensi dan juga V-nya. Nanti kita gambarkan dulu ya. Di sini kan clue-nya 2 lembah dan 1 bukit. Berarti kita gambarkan ya. 2 lembah dan 1 bukit. 2 lembah ini ya. Ini dan ini. Lalu 1 bukit. Nah, clue selanjutnya yaitu 2 buah gabus ini berada di puncak. Oke, ini adalah puncaknya ya. Makanya kita taruh di sini. Gabusnya dan 1 lagi di sini. Selanjutnya kita dapat mencari si lambdanya ya. Kita bisa menghitung nih. Puncak adalah 1 gelombang atau 1 lambda. Puncak ketemu puncak berikutnya adalah 1 lambda. Makanya di sini adalah 1 tambah 1 adalah 2 lambda. Ya, ingat ya. Untuk 1 lambda itu jarak puncak ketemu puncak. Ini kan dari puncak sini ke sini adalah 1 lambda. Lalu dari sini ke sini adalah 2 lambda. Maka kita masukkan jaraknya yaitu 1 cm. Nanti didapatkan lambdanya 50 cm. Baru kita bisa cari frekuensinya. Yaitu N per T adalah 5 Hz dan F-nya 250 cm per second. Kalau misalnya diminta diubah ke meter, berarti tinggal kalian bagi 100 ya. Jadi jawabannya 2,5 meter per second. Untuk soal latihan yang pertama dan untuk soal latihan yang kedua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.